Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini kita mau berbagi isian toples lebaran, yaitu ada kue semprit Garut. Rasanya sangat enak banget, teksturnya di luar krenyes dan ketika masuk mulut itu langsung yang lumer, enak banget, nyes gitu teman-teman. Dan untuk rasanya ini perpaduan antara manis dan gurih ya. Manisnya nggak terlalu strong tapi gurihnya kuat banget karena kita pakai santan. Wangi juga karena ada aroma pandannya. Teman-teman, kalau penasaran bagaimana cara membuatnya, langsung aja kita simak bersama dalam video berikutnya. Di skip dan selamat menonton. Ini dia teman-teman hasilnya. Satu resep menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan satu toples tabung ini ukuran 300 ml ya teman-teman. Jadi lumayan banyak. Di sini teksturnya itu luarnya keras tapi dalamnya itu langsung yang krenyes selumer gitu loh teman-teman. Pokoknya enak banget dan wajib untuk dicoba. Pertama ini kita siapkan 350 gram tepung Garut atau biasa juga disebut sebagai tepung larut ya teman-teman. Nah ini kita sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil dengan satu lembar daun pandan yang sudah disimpulkan. Jangan lupa untuk terus diaduk ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau tepungnya itu udah terasa ringan, udah kemapur kayak gini ya teman-teman, terus pandannya itu juga wanginya udah keluar agak kering gini, daun pandannya itu udah cukup ya teman-teman kita mensangrainya. Nah sekarang kita matikan api kompornya, tunggu hingga tepungnya ini dingin ya. Jangan digunakan ketika masih panas atau hangat karena nanti bakalan keras hasil rotinya. Nah di sini sarannya kalau kita mau bikin kue semprit Garut itu besok, baiknya hari ini itu kita udah mensangrai tepung ya teman-teman. Jadi keesokan harinya itu otomatis kondisi tepungnya udah dingin dan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita siapkan 100 gram gula halus dan sudah diayak, ini gulanya ya. Lanjut ada 100 gram margarin Blue Band. Sekarang ini kita campur rata menggunakan balon whisk hingga lembut ya teksturnya. Sampai seperti ini ya, teksturnya sudah lembut. Sekarang kita tambahkan dengan 2 butir kuning telur ayam. Masukkan juga di sini ada seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, atau teman-teman juga boleh menggunakan vanilla essence ya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Kita pakai 1 saset santan kara yang kemasan 65 ml. Karena di sini mau dibuat rasa pandan, jadi sekalian masukkan pasta pandan secukupnya dan sedikit pewarna kuning muda ya, biar warnanya lebih bagus. Nah, ini kita campur rata. Nah setelah sudah tercampur semuanya, sekarang kita masukkan tepung Garut yang sudah kita sangrai ya teman-teman. Untuk tepung Garutnya kemarin kita kan nimbangnya 350 gram. Nah setelah kita sangrai dan ketika sudah dingin baru kita timbang lagi, ambil sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kenapa kok kemarin dilebihkan? Karena dalam proses penyangraian tersebut tepung Garut mengalami penyusutan ya. Jadi biar nanti timbangannya pas, maka yang kemarin kita sangrai itu harus dilebihkan gitu. Oke, sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Masukkan separuh dulu biar nggak langsung penuh. Nah kayak gini, aduk menggunakan spatula. Nanti yang lain dimasukkan bertahap tepungnya. Nah seperti ini ya, ketika sudah tercampur rata, dia itu lembut ya teman-teman, tapi memang agak sedikit keras kaku gitu ya, tapi dia itu lembut banget ketika dipegang. Nah jadi waktu mencetak itu nanti apabila kita terasa keras, boleh ditambahkan dengan sedikit demi sedikit santan atau bisa juga air gitu ya, tapi jangan langsung banyak, nambahnya sekitar setengah sendok teh gitu aja ketika terasa mulai keras. Nah di sini sebagian adonannya itu mau saya simpan dulu di plastik, jadi selama proses mencetak yang lainnya itu bisa tetap lembab gitu ya teman-teman.
Pastikan tangan kita waktu memegang itu sudah bersih ya, sudah cuci tangan dan sudah dikeringkan. Ini kita simpan ditutup seperti ini. Ini yang mau kita cetak. Di sini kita siapkan loyang yang tidak perlu dioles dengan apapun ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Ini cetakannya seperti ini ya. Di sini nggak pakai plastik karena agak susah ya kalau pakai plastik. Mendingan langsung seperti ini masukin di cetakannya sampai mau keluar seperti ini ya. Terus pilih cetakan yang ujungnya itu runcingannya ini banyak biar hasil cetakannya bagus. Langsung aja kita tekan kayak gini dan ini langsung ya teman-teman. Nah, kayak gini. Biar hasilnya itu bagus dan tidak patah-patah. Ini lembut kok teman-teman ya, tidak terlalu keras ya. Adonannya bagus. Dan kalau punya saya ini tidak perlu ditambah lagi air atau santan lagi ya. Sudah seperti ini sudah oke. Nah, ini lakukan hingga selesai. Semuanya pasti bisa. Yang penting telaten. Agar lebih menarik, ini bagian sininya kita beri choco chip ya teman-teman. Nah, kalau membuat kue semprit Garut itu ketika kita nekan itu harus tekan kuat dan langsung satu putaran selesai ya, karena kalau enggak nanti bakalan patah-patah. Kayak gitu triknya teman-teman. Nah, setelah kita beri choco chip semua, ini sudah siap untuk di oven. Siapkan oven yang sudah dipanaskan ya teman-teman. Nah, ini kita oven pakai api sedang cenderung kecil saja. Dan jangan lupa nanti posisinya dibolak-balik ya. Misalkan sudah dapat 10 menit ngoven gitu, kita ganti posisinya. Misalnya dari yang atas jadi yang ke tengah, tengah jadi bawah, bawah jadi ke atas kayak gitu ya. Biar matangnya bisa merata. Sekarang kita tutup. Ini setelah 40 menit kalau oven saya ya teman-teman ini sudah matang. Tanda matangnya bagaimana? Sudah berwarna agak kecoklatan ya pada bagian bawahnya. Kayak gini. Kita keluarkan semuanya, tunggu dingin, baru kita bisa kemas di dalam toples.